Kita lanjutkan wajibatul Aishi Pahpo Limi al-Islamiti, kewajiban hidup menurut ajaran Islam yang sempurna, ya maksudnya. Bab 2, kita anggap aja bab 2 tadi terputus. Setiap insan, setiap manusia, setiap orang tentu ingin menjalani hidup tenang, bahagia. Namun tak jarang hal tersebut belum bisa terwujud. Bahkan ada yang malah minta ke orang lain agar hidupnya tenang, bahagia, dapat terwujud. Sebetulnya hidup tenang dan bahagia itu tidak terkait dengan orang lain, terkait dengan amalan tadi yang Anda sampaikan, ya. Mengamalkan 3 yang wajib tuntunan Islam, ya, yaitu akidah kuat, syariat dijalani, akhlak sempurna. Tenang pasti itu, ya. Lantas secara amalan, bagaimana sih kunci hidup tenang di dunia secara amal? Ada 4 amalan. Tenang dulu. Kalau andong bahasanya 4 itu, amalan ini perlu kita amalkan. Pertama, hewan semuanya amalin ya. Wudhu. Apa? Wudhu. Wudhu konteksnya syariat. Wudhu harus ada wudhu akhlaki, istighfar, ya, betul kan? Perintah wudhu adalah Allah, tauhid. Duduk ya. Pengen tenang, tenang dulu Pak, jangan bahagia dulu, ya. Kita tidak akan bahagia kalau belum ada tenang, ya. Nah. Kedua, sholat. Apa? Sholat. Ketiga, zikir. Keempat, ada yang tahu? Supaya tenang. Baca Al-Quran, walaupun 1 ayat. Harus ada tiap hari itu. Wudhu,
sholat, zikir, Al-Quran. Allah tahu baca Al-Quran sering lupa, maka ditaruh sunat di sholat. Duduk kan? Jadi salah sholat itu udah satu paket dengan membaca syariat, baca Al-Quran. Duduk. Nah. Pertanyaannya, ketenangan itu letaknya di mana, Pak? Di nafsu, di akal, di badan, di hati. Tenang itu letaknya di halo, di mana? Di hati. Tenang itu letaknya bukan di tidur. Di mana? Hati ya. Udah di kolbu. Yang memasukkan rasa tenang itu siapa? Duduk ke tauhid. Siapa? Tidur. Syirik samaran tuh. Allah. Maka nggak tidur juga bisa tenang. Itu kita harus buat. Ayo, bener nggak tuh? Jangan sepelein masalah ini. Yang membuat tenang itu, yang bisa memasukkan tenang itu, hanya Allah. Itikot tuh. Bukan tidur. Yang gawat kalau yang membuat tenang itu adalah ganjo. Coba. Rokok. Coba. Maka Tuhan kita rokok. Pas aja langsung masuk. Aduh, kena lagi kaji. Enggak, yang gitu aja deh. Gitu. Wudhu, sholat, zikir, baca Quran. Supaya tenang. Yang bisa memasukkan tenang, dudukkan tauhid. Yang bisa membuat tenang bukan ritual sholat, Pak. Allah. Duduk. Sampai ke situ kita. Itu benar itu gaji itu. Kalau antum demikian, maka Allah memasukkan ketenangan waktu antum wudhu. Bayangin. Udah dimasukin waktu wudhu ketenangan.
nggak kemana-mana. Wudhu ada yang nggak sadar loh. Karena itikad kita itu di awal tauhid nggak didudukin. Yang kedua sholat, ada khusyuk. Maka di sholat karena ritualnya itu banyak gerak, minta tolong kepada Allah dengan sabar. Apa? Minta tolong kepada Allah dengan sabar. Dan di situ ada sabar dan sholat. Betul kan? Di sana letaknya. Nah. Kemudian perkuat dengan zikir, mengingat Allah. Itulah cara yang paling mendasar bagi umat muslim agar hati kita bisa tenang dan tentram. Setuju Pak? Ada berapa? 4. Tuntas. Masih nggak yakin? Ulang aja deh. Masih nggak tenang? Yang 4 tadi. Wudhu, sholat, zikir, baca Quran, beres tuh. Jangan ngaji macam-macam Pak. Yoga pula, senam pula, berjemur pagi pula, nggak ada itu. Itu fisik tok. Itu fisik tok. Boleh memang kalau kurang matahari mabok juga kita kan, bisa belang-belang katanya badan kita kan. Kurang gen kan. Tapi kita bisa tenang loh. Ayo, pilih mana? Skala prioritasnya gitu. Kunci amalan tadi dari Allah. Dibaca Iwan. Bagian Iwan kan. Ayat 28. Ya. 2 itu kan bidayah. Tahu, ragu-ragu, sering ngambang, pakai spiritualnya. 8. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kira-kira amalannya apa Pak? Kapan saja, di mana saja, setelah ada wudhu, setelah ada sholat, setelah ada semua mengingat, isi diingat ini ya. Sebelum baca Quran. Ingat. Baca Quran itu salah satunya yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim, itu amalan. Ya, wudhu berketerusan kalau di tasawuf. Ya, duduk kan nih, amalannya supaya tenang hidup, walaupun kita ada masalah.
wudhu, ya, sholat, ya. Sudah itu masukkan Allah di hati. Allah. Bukan dalam keadaan ritual sholat aja. Di mana saja, kapan saja. Maka sudah itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru lakukan ikhtiar. Maka ikhtiar kamu tenang. Itu amalannya. Detail ya, pelan-pelan ya. Wudhu, sholat, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru gunakan tangan, kaki, ngomong. Duduk gak tuh? Siapa yang suruh? Allah. Lengkap gak semua? Akidahnya ada? Fikih syariatnya ada? Akhlaknya juga ada. 3. Duduk. Nyanyian dong. Kita dalami masalah zikirnya dulu ya, satu-satu. Zikir untuk awam, jangan langsung Allah ya. Ayo. Zikir yang pertama adalah astagfirullahaladzim. Duduk. Wudhu, sholat, astagfirullahaladzim. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Kerja. Itu awam. Kalau sudah sempurna, Allah. Berarti dosa antum sudah nggak ada. Nah itu tuh amalannya. Nah pilih mana? Enak aja antum udah wali nih. Wali nagari, istighfar dulu. Kok dipersulit? Enggak gitu. Amalannya gitu. Ya. Nabi itu maksum. Tapi Nabi tiap hari istighfar. Karena apa? Karena Nabi ada nafsu. Duduk. Itu pendalaman zikir. Zikir yang paling awam pertama, astagfirullahaladzim. Siapa yang banyak istighfar, hidup yang sempit akan dilapangkan oleh Allah. Hadis. Kan? Terakhir yang keempat, baca Al-Quran. Ya kan? Amalannya gimana? Amalannya malam Jumat baca Al-Quran bagus. Jangan Jumat aja. Apa yang dibaca yang pokok kalau di Jumat Al-Kahfi. Kedua, Yasin. Jumat itu yang pokok. Tapi sebaiknya tiap malam. Itu sempurnanya. Ya. Sampai Pak? Jadi terkait dengan amalan tersebut, tenang. Itu baru tenang. Selanjutnya kita naikkan derajat kita. Supaya diangkat derajat kita. Tadi tenang aja. Tenang itu belum diangkat derajatnya. Namanya mulia. Sampai Pak? Ingin antum diangkat derajatnya walaupun kopral, amalkan yang kedua. Amalan tenang tadi udah, nggak perlu dibahas ya. Naikkan derajat antum supaya terangkat derajat antum. Ini terkait dengan yang disebut umarah khalifah, karena antum khalifah. Di antaranya adalah amalannya satu, ucapkan salam. Apa? Kalau ingin naik derajat, ucapkan salam. Pertama. Kedua, beri makan kepada orang yang membutuhkan. Orang, makhluk. Kucing, makhluk. Orang, makhluk. Bila perlu kecoa kasih makan. Kalau di habitatnya. Sampai kan nih? Jangan OI aja yang dikasih makan. Ya.
Orang kasih makan. Pengen derajatnya naik nggak? Terkait kasih makan, contoh, kalau bapak-bapak derajat menghormati orang kan, kalau kita jalan-jalan sama temen, kita cari yang banyak duit ya. Orang yang ngasih makan tuh derajatnya lebih tinggi pak. Biasanya tarikin kursinya ya. Duduk aku dan kamu bayi kok kan aku derajat kan. Ini hadis. Pokoknya jangan pelit ke makanan. Nabi nggak pernah makan sendiri loh, ngasih makan orang. Betul kan? Makanya lu ajarin fakir miskin itu kasih makan orang yang ngasih. Yang fakir, anak yatim harus pandai beri makan kepada yang memberi. Paham nggak? Itu maksudnya. Supaya derajat diangkat oleh Allah. Pertama, ucapkan salam kepada siapa aja, termasuk kepada kuburan. Bayangin, kuburan aja suruh salam. Iya, betul. Termasuk yang nggak kelihatan salam, pokoknya salam deh. Tapi jangan di pasar. Kalau ketemu temen, aksesnya ada, fokusnya ada, baru salam. Ya. Assalamualaikum, supaya derajat antum naik. Yang ketiga, nah ini baru yang namanya tahajud, sholat malam. Tahajud, pengen naik derajat antum, satu salam, dua beri makan orang yang membutuhkan makhluk atau manusia, ketiga membiasakan diri untuk mengerjakan sholat malam. Insya Allah untuk naik derajatnya gampang. Tenang, amalan udah tahu. Ada berapa? Udah tahu. Ya, naik derajat udah tahu. Salam. Ini suami istri nggak pernah salam. Kacau. Beri kedamaian kan, bukan beri kejahatan. Kita bedah dulu ya. Pertama, menyampaikan salam kepada setiap orang muslim yang ditemuinya, baik yang dikenal maupun tidak. Setiap muslim, assalamualaikum. Halo bro, Kristen antum. Jangan jadi khilafiyah ya. Kalau nggak tahu dia tidak ada akidah, nggak masalah. Pokoknya kasih salam aja manusia, karena nggak tahu akidahnya kan. Terpenting di sini adalah pastikan terlebih dahulu orang yang ditemui mendapat keselamatan. Antum jangan berbuat salam kalau jelas-jelas orang itu mau bunuh antum. Duduk. Salam itu terkait dengan keselamatan. Jangan sampai antum assalamualaikum tapi antum mau nyopet. Kacau itu. Nggak buat selamat orang. Dosanya double. Ya, pokoknya pas kita assalamualaikum, antum harus bisa membahagiakan, menyelamatkan orang itu. Duduk ya. Sampai pak. Assalamualaikum, belum bapak ngomong, salah. Kacau, nggak selamat orang itu, adalah sakit hati. Main debat aja. Kalau udah ngomong assalamualaikum, selamatin orang. Duduk, itu perjanjian. Begitu akhlak tasawuf. Berat nggak coba? Berat ya? Setan kadang-kadang masuk ya. Udah assalamualaikum nggak dikasih selamat orang. Bener gak? Assalamualaikum. Angkam masih kurang ngajar. Aduh kacau gitu. Aduh, gedek gitu. Kacau ini yang mesti kita dudukin. Sesuai hadis. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi sahih. Yang mempunyai hati kaum muslimin yang baik adalah kaum muslimin yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi ada itikot pas kita menyebut assalamualaikum, lisan tangan kita akan menyelamatkan orang yang diberi salam. Duduk kan tuh. Ini kan nggak dibedah pak. Kan perintahnya itu sebetulnya. Jadi kalau antum berniat untuk misalnya mangicu, jangan sebut salam pak, dosa. Ada yang hijau, assalamualaikum, dijual tuh pak, keselamatan. Bahaya itu bukan akhlak tasawuf. Duduk nggak? Duduk. Mau marah mas assalamualaikum? Itu udah setan dah duduk kan? Nggak beri selamat kan?
Hakikat assalamualaikum adalah memberi selamat kita dari tangan kita, dari lisan kita. Itu hakikatnya. Itulah akhlak tasawuf. Bakal ini anda menyampaikannya. Indah acok umpul. Ya. Kalau ingin naik derajatnya begitu. Kedua, beri makan kepada tamu. Orang yang sedang kelaparan. Itu gambarannya aja ya. Prakteknya umat Islam dianjurkan untuk memberikan makan kepada semua orang yang membutuhkan, baik itu muslim ataupun bukan Islam, bahkan ke makhluk, baik itu saudara ataupun bukan saudara yang membutuhkan. Jangan orang lagi kenyang dikasih makan. Dulu ya. Maka naik derajat antum. Yang ketiga, biasakan sholat malam di waktu orang lain sedang enak-enak tidur. Semua pada tidur, kamu tahajud, tapi nggak usah sok. Tahu sok? Ada yang tahajud sombong. Misal dasar tukang tidur katanya. Ya, di sebelahnya misalnya di suaminya dia tahajud, parah, tukang lalu. Enggak selesai tahajud itu. Ingat ada akhlak tasawuf. Duduk kan nih. Nah, jangan tersinggung, jangan ingetin yang kecil itu. Dasar tukang tidur karena nantinya akan lebih berat dosanya daripada pahalanya kan. Ya kan? Terkait 3 perkara yang dapat menghapus dosa. Naikkan lagi. Tenang sudah, naik derajat sudah. Dosa pasti akan ada nggak? Ikuti. Hapus dosa menurut ajaran yang lebih dalam. Dosa kecil diantaranya pertama harus kita pahami. Menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang sangat dingin. Mang Gege di Bukit Tinggi tayamum. Susah. Nggak mau Pak wudhu. Fisik kalau bagus, kecuali ampun gempor. Nah, gempor itu asam urat, ya memang pas kena air langsung pingsan kan jangan. Ya, cobalah pas dingin sejadi-jadinya wudhu. Itu penghapus dosa paling keren. Bener ini. Itu ajaran tasawuf. Jadi gue tanya ajaran tasawuf udah jelas ya. Beda dengan tarekot. Tarekot cenderung kepada jahar, ya. Kopi, ya, suluk. Ajaran tasawuf mana? Jangan teori. Kondisi sangat dingin berwudu. Kedua, ke masjid berjamaah. Ini berat loh. Ayo. Nggak perlu istighfar, antum udah bersih tuh dosanya. Ya. Ketiga, duduk tafakur untuk menanti sholat berikutnya. Berat ya? Ya, jadi ada 3. Berwudu dalam kondisi dingin, berjamaah, ya, sholat, ya. Ketiga, tafakur menunggu kepada sholat berikutnya. Insya Allah antum bersih dari dosa. Pas ada dosa, bersihkan langsung dengan itu. Itu yang paling bagus menurutnya. 3 perkara yang dapat menyebabkan kehancuran bagi umat Islam. Antum sampaikan dulu. Kikir yang berlebihan dan sampili, ya, nanta lampau, menuruti hawa nafsu. Sampai Pak, maka ada perintah puasa wajib. Yang ketiga paling baik. Supaya juga jangan berantakan hidup kita. Menganggap diri paling utama dari orang lain. Berat gak? Mainnya di dalam tuh.
Jangan. Walaupun kita berilmu. Ini udah makamat malah mati. Tapi itu perintah. Duduk gak tuh? Maka antum di samping dibebaskan dari kehancuran, ya, antum akan dinaikkan derajatnya. Duduk gak tuh? Nah, itu 3 amalannya. Itulah amalan yang sering dilupakan oleh orang zaman sekarang. Jelas dianjurkan oleh ajaran Islam. Nah, dan ada sandaran dalilnya. Semaksimal mungkin antum amalkan dalam kondisi sekarang. Duduk gak tuh? Ya. Ketenangan hidup, kemuliaan, kenaikan derajat hidup, penghapus dosa, kehancuran semua amalan. Sudah dong jelaskan. Itulah amalan yang disunahkan Rasulullah, bahkan sampai diwajibkan. Jangan lakukan amalan yang aneh-aneh ya. Itu aja, udah cukup ya. Cukup gak tuh? Udah lengkap. Khusus Iwan ya maaf, dimanapun berada, amalkan itu. Sedangkan kalau tidak ingin terjerumus, walaupun kita sudah melakukan amalan tadi dari kehancuran kehidupan, maka ada 3 hal yang harus dihindari. Jadi semuanya terdapat 7 amalan ini terkait dengan amalan kehidupan, barzakh, alam kubur. Sekarang mujmalkan. Selamat dunia, selamat kubur. Ya, 2. Kalau alam hisab itu sudah penentu. Duduk Kak. Di sana kan timbangan. Yang paling pokok amalan dunia terhindar azab kubur. Ya. Kalau sudah diazab kubur sulit juga Pak digebukin satu. Apakah antum suruh tarbiyah lagi? Kan belum tentu. Itu kemarin kajinya kan. Nah. Jadi ada 7 Pak amalan yang terkait dengan kehidupan dunia dan barzakh. Alam kubur lah. Setelah kehidupan di atas dunia yang bisa diamalkan manusia agar terhindar dari siksaan di alam kubur. Nah kalau sempurna ini antum bisa merasakannya dan bisa kasyak. Kasyak bahasanya. Ini barzakh ternyata. Duduk Pak. Mau nggak nih? Nggak menakutkan loh. Enggak. Nonton. Nah. Akhirat adalah kegelapan disebabkan banyaknya prahara, dan yang membuat terang adalah amalan tadi. Yang 7. Yang membuat terang tadi. Bahasa syariatnya amal soleh. Ya. 7 amalan yang dapat menyelamatkan manusia di alam kubur dan akhirat penentunya, ya. Penghisapnya termasuk alam dunia. Jika amalan tersebut rutin dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dunia wal barzakh. Ya, wal barzakh. Ya. 1 ikhlas dalam ibadah. Anu nggak bisa berani ikhlas. Udah ikhlas aja ya. Ikhlas nggak perlu duit. Ikhlas nggak perlu ingin itu kan. Ikhlas lepas dari neraka dan surga. Duduk. Ya, udah gitu aja. 2, berbakti kepada yang menjadikan kita ada di awal yang disebut wasilah, orang tua. Berbakti kepada nasab orang tua. Sampai Pak, walaupun orang tua tidak ada, ikuti wasiatnya, lakukan wasiatnya, jangan jangan dijolimi. Duduk. Ya. Ketiga, silaturahmi tadi sudah disebut. Keempat, tidak menghabiskan usia dalam kemaksiatan.
Insya Allah antum tidak akan kena azab kubur. Kelima, tidak mengikuti hawa nafsu. Keenam, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Ketujuh, memperbanyak zikir thayyibah. Karena tahlil. Kalau tadi astagfirullahaladzim, naik derajat Allah. Kalau amalannya sudah naik ke dunia lain, ke alam lain, la ilaha illallah. Berarti kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu menduduki tauhid. Kedua, memasukkan ke alam barzah menjadi alam yang terang benderang. Duduk kan nih, kan jelas tuh amalannya. Ini tasawuf ya, ini amalan tasawuf, bukan teori. Tasawuf, anu kan menjelaskan amalannya gimana. Jadi itulah dengan mengerjakan 7 amalan tersebut, ini tergantung di hadis Nabi Sahih riwayat Muslim. Innallaha yuhibbuha fi karamin faqama yuhibbuha Allah fi ada al-faraidi. Sesungguhnya Allah suka jika kemurahan-kemurahannya dijalankan, sebagaimana Allah suka jika kewajiban-kewajibannya dijalankan. Duduk. Itu saran dari. Dalam beribadah kepada Allah, umat manusia harus yakin dengan sepenuh hati jika ibadahnya akan diterima oleh Allah. Insya Allah kalau mengamalkan itu. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, nggak keterima gue nih sholat gue, nggak boleh. Itikotnya gitu, tapi amalin yang tadi, maka naik itikotnya. Keuntungannya apa Pak? Pasaan. Minta tambah bini langsung dapat. Ini gawat Pak. Pas antum pengen punya anak langsung dapat. Makbul. Itu itikotnya. Jadi nggak boleh ada katra, tahu nggak? Ini dipraktekkan oleh Al-Ghazali. Kalau sudah diamalkan sampai 7 tadi. Ya, tenang, naikkan derajat. Tingkat penghancur agama. Ketujuh, amalan loncat ke dimensi barzah. Sudah deh, 7 amalan. Nanti baca ya. Ini semua ada amalan. Duduk kan nih? Praktekkan kan nih? Menilai manusia hablum minan nas harus secara konteks akhlaki. Tasawuf. Duduk ya. Duduk ya. Allah itu aneh. Aneh nggak? Sekarang nggak aneh lagi. Kemarin tadi sebelum jelasin jadi aneh. Tapi aneh dalam arti baik ya. Anehnya jangan aneh yang nggak baik. Allah itu pasti baik. Misal ada orang baca Quran, tapi yakin tidak diampuni dosanya. Banyak tuh.
baca Quran diampunin nggak dosa gue? Nggak yakin kan? Ya. Itu dianggap apa kata Allah? Menghina Al-Quran. Nanamin itikad gitu. Masa antum mau nginjek-injek Quran? Ayo. Nggak yakin kalau Quran itu bisa nambah duit, menyelesaikan masalah. Kalau antum nggak yakin, antum sama nginjek Quran, menghina Quran. Itu kata Allah. Itu itikad gitu namanya. Waduh, tambah pintar Ustaz. Enggak apa-apa, sampein aja kok. Gitu. Itu praktek tasawuf gitu, Pak. Menanamkannya begitu. Jangan sampai antum menginjak-injak Al-Quran. Kalau antum baca Al-Quran, tidak yakin bahwa Al-Quran bisa menghapus dosa, bertambah rezeki, menyehatkan. Tanamkan itikad kayak gitu. Ini enggak. Ya tipes lah. Sama orang kalau ngomongnya keras banget. Betul ajarannya. Cara menyampaikannya salah, maka yang betul jadi salah. Gitu Pak. Anu kan keras juga. Dalam itikad anu keras. Dalam itikad akidah harus keras. Dalam umatan nggak boleh. Harus berprinsip tasawuf menilai orang. Agama apapun juga nilailah dengan tasawuf. Orang wukuf di Arafah, tapi menyangka dosanya tidak akan diampuni. Itu sudah dianggap menghina tauhid, menghina Allah. Duduk gak? Bukan wukufnya yang dihina. Itu sama dengan menghina Allah. Duduk ya, naik tuh. Ilmu fikih, ilmu akhlak tasawuf. Gabung dulu. Kalau itikad letaknya sangat tersembunyi, rahasia, Pak. Betul kan? Kita gabung yang dua ini. Pertama, ilmu fikih sederhananya gini. Fikih ilmu mempelajari tata cara beribadah. Fikih juga mengatur ibadah hingga mencapai kategori sah. Setuju? Fikih kategorinya puncaknya adalah sah. Ya kan? Betul? Jika kita hanya berstatus orang awam, bukan ahli, bukan ulama, bukan wali.
Seluruh ibadah kita hanya bisa mencapai kategori sah. Paham ya? Hanya sampai sah. Karena diterima atau tidaknya suatu ibadah sudah bukan ranah manusia. Ya. Diterimanya ibadah itu sudah ranah tauhid, karena Allah. Ya, melainkan ranah rahasia Allah bahasanya. Sirullah. Diterimanya ibadah adalah sirullah. Bahasanya gitu. Betul kan? Nah, rahasia Allah. Jadi kamu itikadkan aja diterima gitu. Ya. Gitu. Kalau antum sudah mengamalkan yang tadi. Kedua, tentang ilmu akhlak tasawuf. Tadi fikih ya. Akhlak tasawuf. Maka ada disiplin ilmu tasawuf, akhlaki. Itu ada amalannya. Siapa yang ngamalin? Hujatul Islam. Maka populer dia. Ihya Ulumuddin. Sebenarnya itu akhlaki tasawuf. Duduk. Ya, nanti tuh bahas sejarahnya. Kenapa dia mengamalkan itu? Semua dari Quran, Sunnah. Gini. Kedua, tentang ilmu akhlak. Sederhananya ilmu yang dikaitkan dengan hati. Betul kan? Kalau fikih tata cara ritual. Ya. Nah. Dudukkan dulu Pak. Ya. Jadi terkait dengan hati itu ilmu tasawuf. Ya. Ada amalannya. Kalau torekot itu satu mazhab untuk menekankan kunci-kunci dari bisa melakukan akhlak tasawuf. Dengan metodenya. Itu perbedaannya. Betul kan? Nah. Jadi ilmu yang berkaitan hati, ia berfungsi untuk menata hati, mengatur niat, bahasa syariatnya. Mengatur niat. Ya. Niat kan sering ngambang-ngambang Pak. Udah 1 tambah 2, udah 2 tambah 3. Iya. Juga membunuh penyakit kolbu.
Jadi kelompok ilmu tasawuf itu ya, Anu sampaikan terkait dengan hati. Fungsinya menata hati, kedua mengatur niat, ketiga membunuh penyakit hati. Penyakit hati itu apa lu? Kalau di tasawuf, maka masuk ilmu tasawuf. Iri, dengki, ujub, takabur. Itu ada di syariat. Itu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Betul kan? Iri, dengki, ujub, takabur, dan lain-lain lah. Perkara hati, serta melatih hati agar mencapai derajat ikhlas. Latih hati supaya, kalau melatih hati itu derajatnya supaya ikhlas, sabar, tidak mengeluh, tidak merasa lebih baik, yang tingginya ridho. Ya, ridho itu kaitannya menerima. Lebih tinggi lagi sebenarnya ikhlasin, kasih, ya, dan lain-lain ya. Itu ada disiplin ilmunya. Kalau sudah berbicara hati, pasti berbicara tasawuf, pasti itu qalbu. Jadi kalau dia tidak mau menyebut itu ilmu tasawuf, itu salah. Perkara hati itu perkara tasawuf sebetulnya. Maka rasa yang akan berbicara. Kalau antum sudah ngomong perkara hati, rasa yang ngomong. Kalau hati yang ngomong, salah. Prakteknya adalah rasa. Kalau hati sudah peka, maka rasa pun akan berbicara. Sampai Pak? Kalau rasa sudah berbicara, ikhtiari, tertuntun. Duduk ya. Duduk Kak? Duduk. Ngopi dulu bro. Ini ke dalam lagi nih. Ulang ya. Kalau kita sudah berbicara perkara masalah pemahaman hati, maka rasa yang akan mempraktekannya. Bahasa mudanya gitu. Jadi kalau ada istilah raga dan jiwa, fikih adalah raganya. Raganya apa? Fikih. Duduk. Dan kalau bicara akhlak, tasawuf adalah jiwanya. Kalau ngomong akhlak, tasawuf adalah jiwanya. Duduk. Kalau ada istilah zahir dan batin, fikih bersifat zahirnya. Dan akhlak tasawuf bersifat batinnya. Duduk. Ya. Kalau ada istilah jasmani dan ruhani, fikih adalah jasmaninya. Ya. Nah. Dan akhlak tasawuf adalah rohaninya. Duduk. Begitu pemahamannya. Jiwa, jadi yang namanya wilayah fikih, wilayahnya fikih itu hanya membahas ibadah secara lahir, ibadah secara luar. Sementara akhlak membahas secara batin. Ibadah secara dalam, keduanya berbeda, ranah keilmuannya kan beda, namun amalnya harus berjalan beriringan. Duduk. Jangan beda, nggak bisa beriringan, tidak sah. Ayo, paham ya?
Jadi kalau sholat kita harus ada tasawufnya nggak? Harus. Harus ada syariahnya kan? Harus. Lahir batin. Karenanya orang yang belajar fikih tanpa belajar akhlak tasawuf gimana? Berpotensi lebih mudah menyalahkan orang lain. Semua salah, semua salah. Banyak nggak di Mbah Google? Artinya apa? Dalam fikihnya, tapi tidak belajar tasawuf, teori aja, prakteknya nggak tahu. Maka pasti dia akan melakukan, sering mudah melakukan menyalahkan orang lain. Renungkan itu. Itu ilmu jiwa sebetulnya. Duduk gak tuh? Nah, pasti menyalahkan orang lain. Nah, kalau main debat terus, salah terus saja, gua yang paling benar, tandanya dia akhlak tasawufnya jeblok. Ngerti tasawuf? Karena dia hanya khatam ibadah secara fisik. Tapi nggak khatam batin. Ya. Sebaliknya, orang yang belajar akhlak tasawuf tanpa belajar fikih, kita balik. Ada kan tasawuf aja, batin aja. Zohirnya enggak, Pak. Ya gitu kan? Ya eling lah. eling gitu ya. Nah. Maka ibadahnya berpotensi berantakan. Pasti berantakan. Karena ia buta terhadap hukum syara. Syaratnya buta, rukunnya buta. Jelas ini membatalkan ibadah. Ya? Contoh, ada adegium begini nih. Adegium tuh, adegium ya, bahasa keren. Sholat yang penting niatnya baik. Salah. Udah duduk ya. Ada bingung nih. Nah, ada gium kan? Nanti dulu bro. Nanti dulu. Kita bisa melihat dari berbagai
aspek ya, ilmunya gitu. Kalau yang melontarkan adegium di atas memang tidak tahu ya tata cara sholat, maka secara fikih dimaafkan orang itu. Kalau dia tidak tahu ilmu syariat, maafin aja ya, karena dia nggak paham syariat. Begitu Pak. Karena faktor ketidaktahuan ya, dengan syaratnya apa? Kita hanya boleh ngomong, tolong antum belajar lagi. Duduk gak? Itu bijaksana. Jangan diajarin. Karena ngajarin perlu asyahadah. Tata krama adabnya begitu. Don't judge the box by its cover. Ngopi dulu. Gitu ya. Cover apalah cover. Kalau bahasa ininya tumbalis. Tumbalis itu asal dari Arab tuh. Jadi 2, perbaiki diri dulu baru memperbaiki orang lain, kan gitu. Kalau dengan lainnya kita bisa mengamati dari 2 posisi loh. Posisi pertama gini, sebagai orang yang dinasehati, yang ditaklimi, ya, atau petaklim. Jika kita bermaksiat, orang yang dinasihati, jika kita bermaksiat, lalu orang lain menasehati, walaupun dengan cara yang keras, idealnya kita cukup menerima tanpa harus membantah. Dengan 2 jargon tadi, kita membantah dengan harusnya kalau memberi nasihat tidak perlu di depan umum. Kan gitu. Jargonnya kan gitu. Ya enggak? Itu menjud kan? Dan lebih baik perbaiki diri sendiri. Kalaupun dipaksa keadaan untuk ngomong, kan ada bisa dipaksa nih, diminta juga, minta nasihat, barulah pakai metode yang arif. Itu alat tasawuf. Seperti menasihati dengan cara yang baik, tidak menasihati depan umum, baru pakai itu. Ya. Itu cara melihat orang lain dengan kacamata hakikat namanya. Ya, udah tinggi dari tasawuf. Ayo, belum kacamata makrifat Pak.
Masa kita melihat orang dengan kacamata syariat aja? Kalau udah kacamata tauhid gimana Pak? Setan tuh rahmat Pak, iblis tuh rahmat Pak. Kacau, hati-hati Ustaz ya, hati-hati ya. Nah, kacamatanya beda. Antum ngelihat orang dengan kacamata apa? Gawat kalau dengan kacamata nafsu. Nah, antum tetapkan, naikkan derajatnya, jangan dengan syariat. Kacamata tasawuf. Apalagi ngelihat guru Pak. Udah makanya ada yang taklid buta kan. Gak boleh, kalau dia nggak boleh taklid buta. Lihat aja kacamata guru. Dengan apa? Masa kacamata guru dilihat dengan kacamata syariat? Udah jelas guru ngoceh kayak gini, dilihat dengan kacamata syariat. Lihat dengan kacamata tasawuf. Maka antum akan dapat ilmu. Insya Allah itu berkah Pak. Melihat orang dengan kacamata hakikat, itulah antum sudah berakhlak tasawuf sebetulnya yang sangat sempurna. Dan melihat diri sendiri dengan kacamata syariat fikih. Kalau melihat diri sendiri harus dengan kacamata fikih syariat. Kalau melihat ke orang lain harus dengan kacamata tasawuf. Kan pendek aja kata-kata nasihatnya. Tapi udah paham ya? Yang di luar paham, memble. Nah, syariat ke syariat aja. Ke orang lain tuh harus dengan kacamata tasawuf. Memperketat kalau ngelihat diri sendiri dengan hukum syariat. Ketatkan. Enggak hak gua ngomong nih, gua masih dosa. Itu kacamata syariat. Dudukkan saya kalau nasihati harus bukan dengan orang banyak. Itu kacamata syariat. Ke diri. Untuk diri sendiri. Dan melonggarkan hukum syariat untuk orang lain. Maka pakai tasawuf. Yang antum sampaikan ini maksudnya paham ya? Itu realisasi amalan. Insya Allah antum dihargai, naik derajat antum. Menjudge
dan lebih baik perbaiki diri sendiri. Kalaupun dipaksa keadaan untuk berbicara, barulah pakai metode yang arif dalam berbicara. Menasihati dengan cara baik tidak menasihati di depan umum. Itu cara melihat orang lain dengan kacamata hakikat, kan gitu. Nah, jadi melihat orang lain dengan kacamata hakikat, berakhlaklah tasawuf. Harus nancep ilmu itu. Ya. Dan melihat diri sendiri dengan kacamata syariat fikih. Memperketat hukum syariat untuk diri sendiri, melonggarkan hukum syariat untuk orang lain. Begitu seharusnya kita berinteraksi secara muslim. Itu makomat yang udah benar bagus. Nah, berakhlaklah dengan akhlak tasawuf kalau ingin melihat dan memahami orang lain. Kan Eden? Nah, mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya. Itu berat loh. Insya Allah doain mudah-mudahan bisa ya mengamalkannya ya. Pelan-pelan lakukan. Ingat-ingat itu. Berakhlaklah dengan akhlak tasawuf kalau ingin melihat dan memahami orang lain. Ya. Nah. Kita bahas contoh yang mengamalkan ilmu ini. Siapa Pak? Imam Al-Ghazali. Karena dia mencontoh dari Allah, mencontoh dari Quran, mencontoh dari sunnah Nabi, maka dia mengeluarkan metode, kita boleh mengikutinya kan? Karena tidak melenceng. Imam Al-Ghazali siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah ulama pemikir besar dalam Islam. Sampai disebut Hujatul Islam. Selain menjadi akademisi, Al-Ghazali kesohor sebagai ahli tasawuf. Setuju? Ya. Karyanya yang paling keren adalah Ihya Ulum. Ulumuddin, warisan intelektual abadi, masih dipakai sampai sekarang, betul kan? Nggak mungkin karya itu masih dipakai sekarang. Kalau tidak, karya itu dari Quran. Dari sunnah, nggak mungkin. Pasti dilanggengkan sama Allah kan, gitu aja hukumnya. Di masa mudanya kita pahami sejarahnya dulu ya, kenapa sampai ke sini? Jangan-jangan sejarah itu untuk kita semuanya. Al-Ghazali amat haus pada ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai sosok diplomatik, pandai di berbagai disiplin pengetahuan, mulai dari tafsir, Al-Quran, hadis, ilmu kalam, filsafat, dan lain sebagainya. Pemahamannya sangat kuat, menjadikan Al-Ghazali sebagai sosok intelektual terkenal di Iran. Di kala itu atas prestasinya di bidang akademi. Pada usia 34 tahun, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor di Universitas Nizamiyah. Rektor, Pak. 34 direktor. Nah,
Nama asli Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Ia lahir di Tus, Iran pada tahun 450 Hijriah, 1058 Masehi. Ya. Bedanya yang duduk pakai 9 tengahnya, kalau dia pakai 0. Ya, 58 sama. Ya. Sejak kecil Al-Ghazali sudah menjadi yatim karena ditinggal wafat ayahnya. Ya. Perjalanan hidupnya yang keras menjadikannya pembelajar tekun untuk menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman di masa itu. Awalnya ia menuntut ilmu di negerinya sendiri, Iran. Al-Ghazali mudah belajar fikih kepada Imam Syafi'i. Jadi beliau belajar kepada Imam Syafi'i. Serta dasar-dasar logika kepada Imam Syafi'i. Ya. Setelah cukup, ia pun merantau ke Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Halo. Di sanalah Al-Ghazali menyerap secara mendalam ilmu filsafat, tafsir, hadis. Setuju? Itu memang sejarahnya gitu. Oh, ya. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali kemudian mengunjungi menterinya balik ke asal Nizamul Mulk dari pemerintahan dinasti Seljuk kan? Ya. Karena kapasitas ilmunya luar biasa, Nizamul Mulk menghormati Al-Ghazali sebagai ulama besar. Pada saat bersamaan, ulama di masa itu juga mengakui ketinggian dari keahlian Al-Ghazali. Nizamul Mulk kemudian mengutus Al-Ghazali untuk mengajar di Universitas Nizamiyah pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi. Dalam masa pengabdiannya di dunia akademik, Al-Ghazali banyak menulis karya ilmiah, termasuk buku filsafat monumental bertajuk Tahafut Al-Falasifiyah. Ya kan? Top tuh bukunya juga. Menerangkan kekeliruan filsafat muslim di masa itu. Jadi kelirunya filsafat itu udah diberesin sama Al-Ghazali. Bayangin, keren gak tuh? Namun di tengah produktivitas akademis yang tinggi, Al-Ghazali mengalami krisis rohani. Krisis rohaninya Pak, nggak puas. Rohani kita masih mandek, bayangin. Padahal ia sangat terkenal di masa itu dan sudah menjabat sebagai rektor Universitas Nizamiyah, salah satu universitas tertua di dunia yang terletak di Iran. Merespon kekeringan jiwanya, dia merasa kering jiwanya, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad, pergi ke Syam secara diam-diam. Ngapain? Bakal buat. Karena dia al-hirah. Pekerjaan mengajarnya ia tinggalkan dan ia pun memulai hidup sederhana. Di situ mempelajari hidup zuhud, sederhana dan warak. Di masa menyepinya itu Al-Ghazali mendalami ilmu tasawuf dan menyimpulkan bahwa kebenaran yang hakiki, kata Al-Ghazali, dapat ditempuh melalui jalan sufistik. Sufi.
Inti dari ajaran tasawuf yang dilakoni oleh Al-Ghazali adalah tasawuf akhlaki yang dikaji tadi. Duduk. Tasawuf akhlaki amalannya apa? Tadi. Tenang, naik derajat, hindari kerusakannya, naikkan amalan ke alam barzah. Duduk. Itu baca Iyaluddin 10 tahun bingung kan tuh. Itu amalan, yang penting amalannya. Jadi udah selesai bayar. Arti mempelajari ilmu tasawuf akhlaki adalah untuk memperbaiki akhlak. Konsep dari ajaran tasawuf akhlaki Al-Ghazali adalah konsep dasar kerangkanya. Hablu minallah, hubungan baik dengan Allah, dan hablu minanas, hubungan baik dengan manusia, itu konsep dasarnya. Hablu minallah wa hablu minanas. Jadi kalau ditanya, tasawuf akhlaki adalah konsep awal dasarnya adalah hablu minallah wa hablu minanas. Itu aja. Jangan dibuat surah. Jika sudah menempuh dua jalan tadi, menurut Al-Ghazali, seorang muslim sudah menjadi sufi. Berhak antum jadi sufi. Nah, tanpa harus mengenakan atribut kesufian. Itu disebut sufi murni. Berpenampilan di kodrat zamannya aja. Umput, merah, hijau, kuning, jenggotan dimerahin. Nah, enggak, hilangkan itu, karena dia sudah murni, ya. Enggak perlu lagi atribut, bro. Gitu, biasa aja. Inti dari ajaran tasawuf akhlaki, satu, at-tariq, artinya jalan. At-tariq itu arti jalan. Jalannya yang ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang yang disebut 5 makomat. Kesimpulannya gitu. Ya. 1, tobat. Jadi kalau ingin jalan kesufian akhlaki, 1, tobat. Tobat itu banyak pecahannya kan. Nah, 2, sabar. Ada pecahannya makomatnya. 3, kefakiran. Disitulah pengertian kefakiran. Dalam konteks kefakiran, jangan terlalu duniawi. 4, sederhana, zuhud. Ya, jadi kefakiran bukan miskin ya. Nah, 5, tawakal. Perhatikan, baru tawakal. Itu jalan makomat at-tariq dalam konsep amalan tasawuf akhlaki. Jalannya 1 adalah tobat, 2 adalah sabar, 3 adalah kefakiran, 4 adalah zuhud, 5 adalah tawakal. Duduk. Ya, duduk. 5 janjang makomat itu harus dilakoni dengan hidup menyendiri. Itu harus dengan hidup tidak terlalu membaur. Begitu zaman Al-Ghazali. Ingat, itu zaman Al-Ghazali. Metode itu boleh dirubah? Boleh. Duduk kan tuh? Boleh. Ini nunggu jawab.
Kalau mengikuti dia ini kan lama, ini 5 makomat bisa bertahun-tahun. Antum gak bergaul keluar juga disalahin secara bumi. Nanas, duduk gak? Setidaknya kalau zaman sekarang diam sejenak, introspeksi diri untuk membina kolbu agar tidak tergoda pada kenikmatan duniawi. Itu aja bahasanya. Ya. Kedua, makrifat. Tadi pertama torik kan, yang kedua torik terdiri dari 5, ya kan? Duduk ya, 5 jenjang itu sudah jelas tadi. Harus dilakoninya dalam keadaan menyendiri, maka disebut khalwat, ya. Tapi waktunya ingat ada batasan, ya. Kedua, makrifat. Nih, makrifat kamu pahami ya. Jalan tasawuf ahlaki, ya. Makrifat adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi makrifat itu kaitannya erat sekali dengan itikad dan kalam, ilmu kalam, akidah. Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya guna mencapai makrifat. Tadi derajatnya adalah sifat 20. 20 wajib. Dua 20 mustahil, 1 jahit. Pahami itu, ya. Itu Al-Ghazali memahaminya. Jadi kalau mempelajari sifat 20 itu pecahan dari tasawuf ahlaki. Duduk ya. Terkait dengan ilmu kedua. Pertama kan tarik, ya. Yang kedua baru makrifat. Ya, sifat-sifatnya. Mencapai makrifat adalah esensi dari takarub. Esensinya takarub atau pendekatan diri seorang hamba kepada Rob. Kalau dalam torekot adalah melalui zikir qafi. Duduk ya. Tuh. Sarana untuk mencapai makrifat menurut Al-Ghazali adalah kolbu yang salim. Di samping suci tercerahkan. Udah nubahas, ya. Nah, ini bukan dari perasaan atau akal budi. Ingat, kalbu yang suci itu dasarnya bukan dari dzauq dan akal budi. Kolbu dalam tasawuf itu, ahlaki ini percikan rohaniyah ilahiyah yang merupakan inti dari hakikat manusia. Kolbu yang suci ini akan menuntun pada hati nurani, hati yang cemerlang. Jadi petunjuk. Otomatis itu nanti, ya. Namun makrifat ini tidak boleh hanya bersandar pada intuisi semata. Melainkan juga harus menjalani syariat, tetap jalan. Hati-hati, pas sampai di sini syariat hilang. Ada yang dilakukan. Karena udah tinggi nggak perlu syariat lagi. Ngaco itu. Harus setelah syariat, pedomannya Al-Quran dan Hadis, serta bertujuan untuk menyempurnakan moral dan akhlak manusia. Ketiga,
Tasawuf akhlaki ketiga. Menurut Al-Ghazali, tingkatan manusia dalam tasawuf Al-Ghazali yang ketiga, terdapat 3 tingkatan manusia. Tingkatan manusia nih derajat. 1, orang awam. Kedua, orang awam itu pengertian gini, yang cara pikirnya sederhana, gitu aja pola pikirnya. Kedua, kaum pilihan. Yang berpikirnya tajam, mendalam, atau golongan biasa. Yang ketiga, kaum kawas. Kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang yang mematahkan argumen. Disebut al-mujadalah. Ya. Jadi 3 tingkatan tadi itu derajat manusia. Yang paling umum adalah golongan pertama, golongan kedua, golongan yang pertama adalah awam, yang orang kawas. Yang ketiga, orang-orang awam seringkali hanya dapat membaca tanda-tanda pengetahuan tersirat, sementara orang kawas dapat membaca implisit, melihat gagasan di balik suatu peristiwa, hikmah. Ya, itu bedanya. Kebahagiaan menurut Al-Ghazali setelah ahlaki tasawuf, maka kebahagiaannya konsepnya berbeda. Kebahagiaan adalah tujuan akhir dari jalan sufi sebagai buah perkenalannya dengan Allah. Maka kalau kita sudah kenal dengan Allah, pasti kita bahagia. Dalam konsep tasawuf ahlaki ini, kebahagiaan itu dapat hadir melalui ilmu dan amal. Tadi sudah jelaskan, ketika seorang manusia paham mengerti suatu konsep serta mempraktekannya, maka ia akan menemukan kebahagiaan. Contohnya, gini nih contohnya. Ini kan kayaknya biasa aja. Lu contohkan ya. Ketika seorang manusia paham, ketika suatu manusia mengerti suatu konsep serta mengamalkannya, maka ia akan menemukan kebahagiaan. Pasti. Contoh, main catur. Tahu main catur? Akan sangat memusingkan bagi orang yang tidak paham tata aturan permainan catur. Pusing nggak kalau nggak paham tata caranya, metodenya? Walaupun dia tahu jalannya, tapi nggak paham, pusing dia, berkeringat, kalah terus, kesel, nyaman? Enggak. Sebaliknya, pecatur yang paham teori konsepnya akan menikmati permainan catur. Jadi lihat aja 2. Bahagia itu konsepnya kayak main catur. Kalau antum berilmu tasawuf tapi tidak paham, tidak mengamalkannya, maka belajar tasawuf jadi pusing. Akan menyakitkan. Nyalakan. Tapi kalau paham jelas dan amalannya jalan, maka antum menjadi bahagia. Duduk. Nah, jadi yang namanya kebahagiaan permainan catur hanya dapat diraih melalui pengetahuan yang kita sampaikan taklim ini, dan tolong amalkan. Apa amalannya? Cara main catur. Main catur untuk amalnya tadi.
Gitu. Jadi Al-Ghazali menyebutkan kehidupan manusia ini pun tak berbeda dari konsep pencatur tadi. Jika seorang memiliki pengetahuan dunia dan akhirat, udah tahu nih, antum tahu pengetahuan ilmu dunia, pengetahuan ilmu baja, maka akan tahu ilmu akhirat. Maka ia akan sampai pada kebahagiaan yang hakiki. Selain itu, bukankah kehidupan dunia ini hanya mainan? Kita tutup, mudah-mudahan bukan main-main. Quran Surat Muhammad 47 ayat 36. Tolong dibaca, kita tutup kaji. Quran Surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu. Dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Sampai renungkan di ayat itu ya. Itu terkait akhlakul. Ya, akhlak tasawuf. Insya Allah jangan dimudahkan. Hidup dunia itu main-main, tapi jangan main-main. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat kaji ini. Yang penting di samping kita paham, tolong amalkan. Tadi Runut sudah jelasin. Jadi nggak perlu berat gitu. Amalannya sebetulnya mudah, tapi konsekuensinya kita kalau melihat orang, tolong jangan dalam konteks syariat. Itu nasihat dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.